Halo, selamat siang. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, siang ini saya akan coba membahas masih tetap kasus Jalan Cagak Subang. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak dan berlimpah. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa selalu kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang ditimpa musibah. Semoga Allah mengangkat sakit dan musibahnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dilapangkan kuburnya, diterangkanlah kuburnya. Amin ya robbal alamin. Saya akan coba membahas masalah Wahyu kembali ya. Oke, karena nanti apakah ini ada berkaitan apa tidak ya. Yaitu masalah saya dapatkan di salah satu channel YouTube bahwa adanya percakapan salah satu saksi dengan Pak Wahyu, dengan seorang yang membahas masalah Pak Wahyu. Kita ketahui bahwa Pak Wahyu itu adalah kepala sekolah di salah satu SMK, dan Pak Wahyu ini adalah asalnya memang murid dari guru, kemudian diangkat jadi kepala sekolah. Kemudian Pak Wahyu berusia kurang lebih sekitar 32 tahun dan statusnya duda. Nah, ada percakapan yang menarik, yaitu antara percakapan salah satu saksi yang membicarakan masalah Pak Wahyu. Nanti kita coba kita apa percakapan tersebut. Kita kembali dulu ke belakang. Pak Wahyu sempat mengundurkan diri dari kepala sekolah, jabatan kepala sekolah, pada saat yayasan atau SMK itu baru mau dimulai kembali, ya. Dan itu dinyatakan oleh kuasa hukum Bapak Yosep, yaitu Bapak Rohman Hidayat. Malah Pak Rohman Hidayat sempat waktu itu mencurigai Pak Wahyu. Ada apa kok tiba-tiba dadakan Pak Wahyu mengundurkan diri kepala sekolah? Kemudian juga ini ada percakapannya salah satu saksi dan salah seorang channel YouTube juga membahas masalah Pak Wahyu. Coba kita dengarkan ya. Tanya langsung kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu, saya nanya, laptop untuk Ponik dan ijazah itu di mana? Dia jawab langsung. Katanya sudah dikasihkan kepada Ayuris. Karena saya pada waktu itu tidak bisa bertanya karena kita berbeda PH, berbeda pendampingan antara Yuris dan saya tidak bisa bertanya. Setelah kita bersatu, nah Bu ya, sekitar 5 bulanan ya, kita 5 bulan kita bersatu dengan Yuris, karena Yuris pindah ikut juga PH-nya kepada kita. Saya nanya, Yul, coba nanya, kata Pak Wahyu, laptop dan ijazah udah dikasihkan sama Yuris. Bohong Pak, bohong itu masih di Wahyu. Coba tanya yang benar. Saya nggak pernah menerima itu. Nah setelah iya Pak, Mr. X ini langsung datang ke rumahnya. Ternyata mengakui, dan itu udah 1 bulan baru mengakui ijazah itu ada di Wahyu juga. Berbohong lagi. Ada apa di balik itu? Maka saya banyak tanya besar. Ada di rumah. Ada apa Wahyu berbohong lagi mengenai, ya, itu adalah salah satu saksi yang ditanyakan oleh salah satu channel YouTube yang membahas masalah Wahyu. Artinya masalah laptop, keberadaan laptop yang disampaikan bahwa laptop itu sudah disampaikan kepada Yoris, tapi ternyata disanggah oleh Yoris sendiri bahwa laptop itu ternyata belum diberikan kepada Yoris. Itu menurut Kang Yoris yang disampaikan kepada orang tuanya, itu Pak Yosep. Nah, kebenarannya yang mana tentunya harus disinkronkan langsung dengan Pak Wahyu, tapi
Sekali lagi, kebenarannya nanti bisa disinkronkan. Siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Ya, ini adalah yang dibahas adalah wahyu oleh salah satu saksi, yaitu Pak Yosep, membahas masalah wahyu. Nah, dari kuasa hukumnya waktu itu mengatakan bahwa Pak Rohman Hidayat mencurigai Pak Wahyu yang tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala sekolah. Dan sekarang juga Pak Yosep juga seperti seolah-olah seperti itu ya. Ada apa ini? Itu yang disampaikan oleh Pak Yosep. Kok seperti itu? Ya, berbohong lagi kata Pak Yosep begitu. Nah, pertanyaan kita ini justru yang jadi penasaran ini wahyunya. Kenapa kita penasaran? Kita pengen menunggu statement dari Pak Wahyu sebenarnya ya. Yang kita tunggu ini statementnya Pak Wahyu terhadap apa-apa yang disampaikan oleh beberapa orang, termasuk adalah Pak Rohman Hidayat, juga Pak Yosep juga ya, yang membicarakan Pak Wahyu. Nah, yang ditunggu ini adalah statementnya Pak Wahyu. Tetapi ya kita tahu semua bahwa Pak Wahyu ini susah dihubungi, susah dicari, susah untuk bisa berkomunikasi dengan media. Nah, inilah sebenarnya masalahnya di sini. Ya. Andaikan Pak Wahyu bisa mau memberikan statement terhadap apa yang disampaikan oleh beberapa statement orang lain ya, mengenai satu adalah keluarnya dia dari yayasan tersebut, kemudian mengundurkan diri, kemudian juga ya mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala sekolah ya. Kita juga pengen tahu. Karena dulu saya udah pernah ya, cuman ya itu saya tidak sempat bicara langsung. Padahal yang akan saya tanyakan itu masalah itu. Apa benar mengundurkan diri ya? Kemudian kenapa mengundurkan diri? Dan juga di masalah yang satu ini, masalah laptop katanya tidak ada. Ternyata laptop itu belum diberikan kepada Kang Yoris. Dan itu dinyatakan berbohong seperti itu. Nah, ini sebenarnya hal ini kan butuh jawaban ya. Hal ini kita butuh jawaban. Apa sebenarnya jawaban dari Pak Wahyu sebenarnya gitu dengan statement ini? Nah, inilah yang harus kita gali. Tapi ya itu saya katakan tadi, ini agak kesulitan untuk menggali Pak Wahyu ini. Ya, kalau dibilang misterius ya misterius karena beliau ini seolah-olah seperti yang tidak mau terblow up oleh media ya. Tidak mau terlihat oleh media, tidak mau terblow up. Ada apa? Ya, wajar kalau kita mengatakan ada apa ya. Ya kan pasti ada sesuatu ya. Sesuatunya itu apakah positif atau negatif kita tidak tahu nih. Apakah memang tidak mau menghindar itu karena tidak mau dengan urusan lagi ini, urusan masalah kasus Subang, ataukah ada sesuatu yang membuat dia tidak mau untuk bicara dengan media? Nah, itu harus digali. Harus digali itu. Jawabannya kita tunggu saja waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.